PDIP benar-benar kalah telak. Setelah Nasdem usung Anies, PAN kini deklarasikan Ganjar sebagai Capres 2024. PDIP disalib oleh Partai Amanat Nasional, PAN, yang Dewan Pengurus Wilayah, DPW, Nusa Tenggara Timur, NTT, mendeklarasikan dukungan kepada Ganjar Pranowo untuk maju sebagai calon presiden, Capres 2024. Deklarasi tersebut dilakukan berdasarkan hasil rapat kerja wilayah, Rakerwil, DPW PAN se-NTT yang dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus tahun 2022 lalu. Dari hasil keputusan Rakerwil sebelumnya, kami DPW NTT hari ini sepakat untuk mengusung Ganjar Pranowo sebagai Capres 2024, ujar Ketua DPW PAN NTT Awang Noto Prawiro di Kupang, NTT, Sabtu, 15/10. Awang menjelaskan berdasarkan hasil keputusan Rakerwil terdapat dua nama capres lainnya, yaitu Zulkifli Hasan dan Erick Thohir. Namun, DPD dan DPW PAN NTT sepakat untuk mendorong Ganjar karena beberapa alasan. Kami melihat situasi dan kondisi di mana masyarakat NTT menyampaikan bahwa PAN sebaiknya segera mengusung Ganjar sebagai capres. Kemudian, Ganjar memiliki elektabilitas yang lebih tinggi dan dicintai masyarakat NTT, jelasnya. Awang mengaku akan segera membawa hasil aspirasi masyarakat dan kader PAN se-NTT yang mendukung Ganjar sebagai capres ke tingkat pusat. Dipastikan kami segera menyampaikan malam ini kepada Ketua Umum DPP PAN dan mungkin besok saya akan melaporkan ke Jakarta. Kader siap bekerja, karena dibarengi dengan keinginan kader dan masyarakat, PAN solid, ujar dia. Dan menurut hasil survei Lingkaran Suara Publik, LSP, mencatat bahwa PDI Perjuangan, PDIP, menjadi partai dengan elektabilitas tertinggi. Di sisi lain, elektabilitas Nasdem berada bawah ambang batas parlemen. Direktur Riset dan Kajian LSP Indra Nuryadin menjelaskan PDI Perjuangan mencatat elektabilitas sebesar 22,1%. Kemudian, disusul oleh Gerindra dengan 19,3%, Demokrat 8,1%, Golkar 7,8%, PKB 7,1%, PKS 5,6%, dan Nasdem 3,9%. Perindo dengan 3,3% untuk sementara masih dapat melewati elektabilitas PPP dan PAN, kata Indra Nuryadin dalam pemaparan secara daring. Terkait Nasdem, paparnya, temuan survei sementara mencatat bahwa pasca deklarasi Anies Baswedan sebagai calon presiden cenderung tidak memberi efek elektoral bagi partai itu. Justru ada kecenderungan pemilih Nasdem hengkang dari Nasdem mengikuti gelombang arus mundur para pengurus Nasdem Pusat dan beberapa provinsi dan kap kota. Pendukung Anies pun menolak pencapresannya oleh Nasdem, jelas Indra. Survei ini dilakukan pada periode 1 hingga tanggal 10 Oktober tahun 2022 dengan jumlah dan sebaran sampel 1.230 sampel dan tersebar di 34 provinsi di Indonesia. Kriteria sampel sendiri berusia 17 tahun ke atas atau sudah pernah menikah. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara langsung memakai kuesioner, spot check 10% dari sampel, margin of error tanda kurang lebih 2,8%, dan tingkat kepercayaan 95%. Sementara itu, survei nasional Litbang Kompas mencatat sebanyak 49,5% responden menilai deklarasi Anies sebagai calon presiden, Capres 2024 yang diusung Nasdem turut menaikkan elektabilitas partai itu jelang pemilu 2024. Survei itu dilakukan terhadap 508 responden dari 34 provinsi di Indonesia pada 4-6 Oktober tahun 2022. Sampel ditentukan secara acak dari responden panel Litbang Kompas sesuai proporsi jumlah penduduk di tiap provinsi, dengan tingkat kepercayaan 95%. Dari hasil survei, Litbang Kompas menyimpulkan Nasdem bakal memperoleh suara lebih banyak usai partai itu mendeklarasikan Anies sebagai capres pada tanggal 3 Oktober lalu. Sebanyak 49,5% yakin suara Nasdem akan naik, tulis hasil survei tersebut yang diakses pada Senin, 10/10.